Shalom Bapak Ibu semua. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan buka dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah Bapa yang hidup. Kami bersyukur kepada Engkau sebab Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami beribadah kepada Engkau. Bapak, kami minta jamahan Roh Kudus-Mu. Kami minta Engkau hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi hati kami. Biar kami Tuhan boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan segala beban kami mau lepaskan. Dan kami mau memuji meninggikan nama Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mulai ibadah ini dengan penyertaan daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Ku hidup karena percaya. Percaya
Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu siap terima janjinya Tuhan? Siap terima kemenangan daripada Tuhan? Ya, kita akan pujikan lagu Ku Terima Janji Allah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Di Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Yes, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan menyembah Dia, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
kasih Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Tuhan, Kau selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah tidak setia. Sebab Engkau selalu menolong kami Tuhan. Apapun yang kami rasakan sekarang ini, apapun yang sedang kami alami, kami percaya, sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap pertolongan-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Biarlah Engkau bebas berbicara Tuhan kepada kami Tuhan. Curahkan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia. Lebih daripada itu, kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan sudah tahu bahwa Alkitab ini sebenarnya firman Tuhan ini hanya ada satu berita, namanya kristosentris atau berpusat kepada Kristus. Nubuat-nubuat di dalam Alkitab beberapa sudah digenapi. Nubuat tentang kelahiran Yesus sudah digenapi, kita rayakan pada perayaan Natal. Nubuat tentang penderitaan, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus sudah digenapi. Yesaya 53. Nubuat tentang kebangkitan dan kenaikan ke sorga sudah digenapi. Yang belum digenapi adalah kedatangannya yang kedua kali. Nah, kita sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Gereja Tuhan
orang-orang percaya sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Saya percaya pada saat kita merayakan kenaikan Kristus pada Kamis yang lalu, pasti kita membaca, kita belajar firman Tuhan berkaitan dengan kenaikannya ke sorga. Dan pagi hari ini saya menyinggung sedikit tentang kenaikan Kristus, tetapi juga fokusnya kepada Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11, saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat dalam konteks ayat ini, ya, sesudah ia mengatakan demikian, ia di sini adalah Yesus Kristus, ya. Apa yang dikatakan? Kalau kita lihat di dalam konteks pasal ini, Yesus mengatakan dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu di sini dalam konteks ini adalah murid-murid Tuhan Yesus dan orang banyak yang sudah menyertai mereka. Memang dicatat di sini mereka yang berkumpul itu 120 orang, ya. Dan ayat 3, bahkan dari ayat 1 sampai ayat 3, ini bicara tentang waktu Yesus bangkit dari kematian, dia mengunjungi murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menegaskan. Ayat yang ketiga saya baca dalam Kisah Rasul 1, kepada mereka ia menunjukkannya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi jemaat dikasihi Tuhan, Yesus pada saat dia bangkit 40 hari dia mengunjungi murid-murid baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Yesus menyatakan diri bahwa ia hidup. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Artinya, Yesus tidak tetap mati, tapi dia hidup. Tapi dalam kandungan ayat ini, saya melihat bahwa berlaku atas kita juga. Kenapa saya katakan demikian? Efesus pasal 2, ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa kita semua sudah mati. Sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Ayat 1 sampai ayat 3 Efesus pasal 2. Kemudian ayat 4 sampai 10, oleh karena rahmat Allah, oleh kasih karunia Allah, kita dihidupkan kembali. Membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Dan dia menghidupkan kita.
Nah sekarang, kalau dia sudah menghidupkan kita, sementara kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat murid-muridnya, ya, Yesus mempersiapkan mereka untuk satu pelayanan yang besar. Membuktikan bahwa ia hidup. Ia tidak tetap mati. Hidup artinya dinamis, bertumbuh, berkembang, tidak statis. Itu hidup. Kalau Yesus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia hidup, ia membuktikan kepada kita bahwa ia hidup, maka ia juga harus hidup dalam hidup kita. Artinya apa? Setelah kita dihidupkan kembali melalui iman kepada Yesus, dosa kita diampuni. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kemudian ia mengutus kita ke dalam dunia ini untuk membuktikan kepada dunia bahwa Yesus itu hidup. Ia hidup di dalam kita. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, harus menjadi orang percaya yang hidup. Bukan tetap mati. Itu sebabnya firman Tuhan terus mengingatkan kita, setiap kali kita merayakan hari kenaikannya, 10 hari kita menunggu pencurahan Roh Kudus. Ya. Untuk apa? Menyiapkan para murid untuk mereka tetap hidup dan menghidupkan orang mati. Menghidupkan dunia yang sudah mati. Jadi kalau kita hidup, jemaat dikasih Tuhan, kita terus bergerak. Ya. Bergerak menjadi saksinya. Jadi sementara kita menunggu, ya, dia menampakkan diri. Kalau Paulus, Rasul Paulus, dia lebih terinci. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15. Paulus mengatakan mulai ayat yang ke-5. Atau mulai ayat 4 supaya lengkap ya. Ayat 4. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus menjabarkan kepada siapa saja Yesus menyatakan diri bahwa ia hidup. Artinya bahwa mereka yang menyaksikan, menularkan kepada dunia bahwa aku hidup. Mereka pun harus menyaksikan bahwa diri mereka sebagai orang percaya hidup, bukan mati, tapi dinamis. Artinya bertumbuh, berkembang, menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Ya, saya berdoa supaya kegerakan bahwa ia hidup ini itu kita alami juga, ya. Kalau kita lihat tugas-tugas ini sementara menanti kedatangan Yesus, Matius 28 ayat 19 sampai 20 perintah melaksanakan amanat agung. Kemudian Markus 16 ayat 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, beritakan Injil." Dan ayat 20 dalam Markus 16, mereka pergi
Artinya apa? Mereka bergerak, mereka hidup, mereka ingin maju, ingin bertumbuh. Mereka pergi memberitakan Injil. Lukas 24 ayat 47, 48, murid-murid diutus supaya menjadi saksi. Saksi bahwa Yesus itu hidup. Tujuannya supaya ketika ada orang yang mendengar dan menerimanya, mereka bertobat. Setelah mereka bertobat, mereka bertumbuh secara rohani, tapi juga semangat sebagai murid Kristus. Semangat sebagai orang percaya, tetap membara untuk bersaksi kepada dunia, kepada orang lain, kepada saudara-saudaranya, saudara kita tentunya, bahwa Yesus itu hidup. Dan saya percaya kita sudah mengalami sampai saat ini. Amin. Kita tetap hidup, tetap kuat. Walaupun beberapa di antara saudara kita dipanggil Tuhan pada saat COVID. Tetapi saya yakin mereka meninggal di dalam Tuhan, mereka sudah mendapat tempat yang mulia. Kita yang masih hidup didorong untuk kita berjuang. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Nah, di sini ada tugas ya. Kalau kita perhatikan kenaikan Kristus ke sorga, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga dengan tujuan mereka melaksanakan tugas amanatnya. Ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 20 ayat 19, ayat 15 sampai ayat 19 ini tugas layanan kepada Petrus. Apa tugasnya? Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk sukses sebagai pemberita Injil, untuk sukses sebagai orang Kristen yang hidup bertumbuh dinamis, maka tentu kita membutuhkan pertolongan. Siapa kita? Kita orang yang lemah. Kita mudah orang yang jatuh dalam dosa. Kita mudah digoda dan tergoda oleh dunia ini. Apalagi dunia ini begitu banyak godaan. Untuk malas. Kita sudah ngalami ya. Godaan untuk ibadah di rumah. Ya sambil tidur. Ya kan? Sambil tidur. Ada yang sambil pakai daster, bukan daster. Ada yang pakai pakaian tidur karena udah terlambat, harus ibadah online kan? Ya. Sepertinya ibadah di rumah memang berdua sama istri. Kita berdua karena usia sudah di atas 60 kan udah boleh ibadah katanya kan? Udah kita ibadah berdua saja di rumah. Ya. Tapi istri saya itu Butin ibadah di rumah berdua. Seperti mau ke gereja. Dia sudah rapi, pakaiannya bagus, pakai minyak wangi lagi. Cuma kita berdua. Untuk siapa minyak wanginya? Ya untuk ini ya apa? Dia berjuang untuk menyatakan bahwa rindu beribadah seperti saat ini. Ya. Kuasa kita butuhkan. Supaya kita tetap semangat mengisi hidup kita ini di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana supaya kita berhasil? Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dalam bacaan saya tadi, dalam konteks dekatnya, ya, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan Yesus membuktikan kepada murid-muridnya. Itu sebabnya kalau kita lihat di sini, Yesus tahu kelemahan kita. Oleh karena itu, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menerima kuasa. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 22. Kita buka dua halaman dari Kisah Rasul ke belakang. Yohanes 20
ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus memperlengkapi murid-murid. Terima Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus, mereka sanggup hidup di tengah-tengah dunia. Sanggup dinamis, sanggup bertumbuh, sanggup bersaksi, memenangkan jiwa bagi Dia. Roh Kudus adalah kekuatan kita. Lukas 24 ayat 49 sama. Ya. Di sana dikatakan Lukas 24 ayat yang ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan? Roh Kudus. Penghibur, menguatkan. Roh Kudus yang menguatkan mereka. Dan Matius 28 ayat 20. Yesus menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Artinya apa? Untuk menghidupkan Kristus hidup di dalam kita, kita butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menguatkan kita. Beberapa hari kemudian nanti setelah Kamis kemarin, pada hari yang ke-10 hari ke-50, kita merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus artinya memampukan mereka untuk hidup sesuai firman Tuhan. Roh Kudus memenuhi mereka. Dan buktinya apa? Setelah Roh Kudus bekerja, buktinya dalam pasal 2, Kisah Rasul pasal 2, kita melihat buktinya di antara mereka. Ya, dikatakan bahwa mereka bersekutu, mereka bersatu. Ya, kemudian di dalam ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Karena di sana ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh setiap yang hadir. Nah, dikatakan mereka berbicara dalam bahasa, di sini dikatakan, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri, dimengerti oleh mereka. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Tapi orang Galilea dapat bicara dalam bahasa mereka. Bahasa apa itu? Di dalam ayat yang ke-9, bahasa orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Mereka semua mengerti apa itu tugas yang harus mereka lakukan sebagai orang percaya, bahwa mereka harus membuktikan bahwa ia hidup. Nah, sekarang sudah dipraktekkan oleh Petrus. Ketika dia menerima gembalakanlah domba-dombaku, Petrus berkhotbah di dalam pasal 2 ayat 14 dan seterusnya. Kemudian dia berkhotbah lagi beberapa seperempat dari kitab Kisah Rasul bicara tentang keberhasilan Petrus sebagai pengkhotbah. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dari 12 murid
Kita lihat pertumbuhannya ya. Dari 12 murid bertumbuh menjadi 120 orang. Ya. Di sana kalau kita lihat di sini dalam ayat yang ke-41 pasal 2 juga, ya, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari 12 menjadi 120 menjadi 3.000. Pekerjaan siapa? Roh Kudus. Jadi kalau jemaat dikasih Tuhan, saya rindu, nah ini kerinduan ya, supaya ketika kita menyadari Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, membara dalam hati ini untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain, dan mungkin jemaat tidak muat lagi di sini ya. Dari 120 berkembang menjadi 3.000, kayaknya harus pakai balkon ya. Ya. Karena kita rindu supaya terus menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita nggak bisa tenang, nggak bisa hidup tenang kalau kita hanya pangku tangan di rumah. Menikmati keselamatan seorang diri, menikmati keselamatan keluarga kita saja. Tapi sementara orang lain sedang antri ke neraka. Dan ini tugas kita sementara kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Dia memberikan tugas layanan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Paulus mengatakan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak pernah diam untuk bicara tentang Yesus. Walaupun konsekuensinya harus dihadapi. Ya. Dan kita tahu, murid-murid hampir semua mati syahid. Ya. Ada yang dipenggal, ada yang Petrus digantung, kaki di atas, kepala di bawah. Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Itu konsekuensi. Tetapi apakah kita harus takut untuk beritakan Injil atau bersaksi oleh karena resiko yang kita hadapi? Murid-murid sudah membuktikan bahwa mereka rindu tetap menjadi saksi meskipun ada banyak ancaman yang mereka harus hadapi. Ada banyak ancaman di depan kita. Kita lihat bagaimana orang-orang percaya yang diberlakukan tidak adil, ya. Tapi mereka tetap semangat, ya, bersaksi di depan pengadilan. Si KC itu ya. Dan dia merasa bahwa meskipun aku harus mati oleh karena berita Injil, dia tahu ada penghargaan yang disediakan Tuhan buat dia. Amin. Buat kita juga. Ya. Ada penghargaan, apresiasi akan diberikan kepada kita. Ya. Kembali kepada ayat yang ke-10 dan 11 Kisah Rasul 1 ya. Ya, dikatakan mereka menatap dia naik ke sorga. Kemudian ayat yang ke-11 bagian B. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya apa? Nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kita masih hidup. Minggu depan, kalau Yesus datang kedua kali, kita mau kumpul di mana? Untuk menyaksikan. Bisa sementara kita di rumah. Sementara kita di dapur, ibu lagi masak. Ada berita, dunia gempar. Kenapa? Yesus menampakkan diri, bukan kayak di Poso, bukan. Dia menampakkan diri bahwa dia datang kembali. Tentu ada kronologinya. Kronologinya di mana? Coba kita lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15.
Ya. Ayat 51 dan 52. 1 Korintus 15, 51, 52, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia karena belum terjadi, nanti akan terjadi. Apa itu? Kita tidak akan mati semuanya. Berarti Bapak Ibu ada yang masih hidup pada waktu Yesus datang kedua kali. Kita berharap kita masih hidup ya. Ya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Artinya apa? Mereka yang sudah mati dalam Tuhan bangkit. Kemudian bersama-sama dengan kita diubahkan tubuh kita mendapat tubuh yang mulia, ya. Kemudian di sana dikatakan kita diangkat, berikan tubuh yang mulia dengan nafiri berbunyi dulu, ya. Paulus juga menjelaskan kepada orang Tesalonika, karena latar belakang orang Tesalonika itu kalau ada orang Kristen yang mati, ya, maksudnya di Tesalonika itu kalau ada orang-orang yang mati, itu mereka nangisi seperti orang yang tidak beriman. Itu di Tesalonika, ya. Walaupun mereka sudah bertumbuh, sudah menjadi orang percaya, tapi kalau ada yang mati mereka rasa kehilangan sekali, begitu. Nah, Paulus menghibur mereka. Kalau kita lihat 1 Tesalonika pasal yang ke 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Intinya sama dengan apa yang ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita baca tadi. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Paulus menekankan, hiburkan mereka yang berduka cita, bahwa orang percaya yang mati di dalam Tuhan tidak akan terus mati, tapi dia akan dihidupkan, dibangkitkan, kemudian bersama-sama dengan kita akan diubah menjadi mendapat tubuh yang mulia, kemudian diangkat dan kita akan pesta di sana bersama dengan pengantin laki-laki yaitu Kristus Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Nah, persoalannya kapan itu terjadi? Kita tidak tahu. Yang penting firman Tuhan katakan bahwa kita terus-menerus evaluasi diri. Apakah saya sudah siap? Apa saya selalu siap menanti kedatangannya yang kedua kali? Apakah kita tiap hari begitu kita bangun pagi masih melek, matanya masih bisa dibuka, nafasnya, tarikan nafas, masih punya nafas. Karena banyak orang kan tidur, besok pagi nafasnya hilang, ya, mata nggak bisa buka lagi. Anaknya datang, papa kok nggak bangun-bangun? Udah jam sekian, lihat, tak punya nafas lagi, mata juga tidak bisa buka lagi, alias meninggal. Ibu juga, ada suatu kali, ibu juga ditunggu-tunggu, kok mama tidak bangun-bangun? Padahal tadi malam masih bercanda. Besok pagi dilihat di kamarnya, ternyata sudah tidak punya nafas, mata nggak bisa dibuka. Walaupun meninggal dengan tenang, nggak nyusahin anak cucu, tapi sedih juga kan? Ya sedihnya begini,
bagaimana dia hidup selama di dunia ini. Bagaimana kita hidup sementara kita menunggu dia datang kedua kali. Apakah kita begitu antusias? Mungkin besok pagi dia datang. Hari ini saya bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Kalau besok dia datang, sangkakala Allah berbunyi. Dan hari ini saya sudah bersiap hidup di dalam Tuhan. Bersaksi kepada orang lain. Hidupnya benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dan pada waktu besok dia datang, kita tidak akan kecewa. Dia akan memberikan penghargaan kepada kita. Ketika kita akan reuni bersama-sama di surga, saya yakin kita semua akan reuni di surga. Kecuali ada yang ragu-ragu, apa benar ya? Apa benar Yesus hidup ya? Ya enggak, saya yakin jemaat Tuhan di sini enggak ada yang ragu-ragu. Semua yakin bahwa kita sudah punya tempat yang sudah disediakan oleh Dia. Dan suatu waktu kita akan reuni bersama-sama. Firman Tuhan berkata, kita akan saling mengenal di sana. Ya. Oh, ini yang om ini ya. Ini yang tante ini yang selalu duduk di depan ya. Ini yang selalu di belakang ya. Enggak apa-apa di belakang, di sini di belakang, di sorga di depan. Amin. Ya. Ya. Ini janji belum digenapi. Kita sedang menunggu dia datang kedua kali. Yang masih misteri. Kita belum tahu kapan dia datang. Firman Tuhan berkata, kita selalu siap sedia, menyongsong, menanti kedatangannya yang kedua kali. Dan saya berharap, ketika dia datang, kedapatan kita tetap beriman kepadanya. Dan dia akan memberikan apresiasi buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami bersyukur kami bisa ada di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang melengkapi kami, memberkati kami, sehingga kami semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup kami, sambil kami menantikan satu saat Engkau sendiri akan datang menjemput kami. Jadikan kami umat yang setia kepada panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, biarlah hati kami juga tertuju. Mungkin ada keluarga kami, ada teman kami, orang-orang di sekitar kami yang belum menerima keselamatan. Dan itu adalah tugas kami semua, supaya mereka juga boleh diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan. Kami sendiri tidak mampu, tapi ada Roh Kudus dalam hidup kami yang memampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang manis yang sudah kami dengar Tuhan, bahwa kami Tuhan akan diubahkan ketika Engkau datang. Dan kami akan menerima satu tempat yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa yang mengasihi hidup kami. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk karya Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Rudi Alau yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua. Pakai hamba-Mu sebagai dosen di Tyrannus, dan dimanapun hamba-Mu boleh melayani, dan kami serahkan kepada Tuhan bersama dengan Ibu Tin, anak-anak, menantu, cucu semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara seiman yang sudah melayani, pakai pelayanan mereka terus semakin indah di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah yang sedang ibadah online dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara mereka dalam masalah pergumulan hidup mereka, Tuhan yang akan menolong mereka. Yang berkekurangan, Tuhan yang akan memberkati. Anak cucu kami di dalam sekolah, kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka juga diberikan hikmat dan berhasil dalam kehidupan mereka. Karena pertolongan lebih daripada itu kerinduan kami, mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kegiatan-kegiatan kami sepanjang minggu ini kami serahkan kepada Tuhan, supaya kami bisa ambil bagian di dalamnya dan nama Tuhan dipermuliakan melalui segala kegiatan yang kami ikuti bersama.
Terima kasih Bapa, kami serahkan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan memimpin sepanjang perjalanan hidup kami, untuk kami tetap setia, mengiring kepada Tuhan, dan iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah, supaya mereka juga boleh diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini, menjaga keamanan negara kami Republik Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu kalau sebentar kami mau pulang, sertai dalam perjalanan kami. Sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Kembalikan kami pada saat-saat kami bisa berkumpul kembali. Terpuji nama Tuhan, kami percaya setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah, yang sedang ibadah online, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji hormat hanya bagimu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan. Berdoa terus, doa terus sampai Tuhan datang.